Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang ke-10 yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengenal Wali Songo beberapa ya melalui kisah-kisahnya yang singkat, yaitu kemarin sudah sampai 4 wali, yaitu sampai ke Sunan Derajat ya. Kita kemarin sudah sampai ke Sunan Derajat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sunan-sunan yang lain. Ada siapa saja di sana? Nah, mari kita simak bersama. Nah, yang pertama adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sultan Kudus itu banyak berdakwah di kalangan kaum pengusaha dan priai Jawa atau berdakwah di kalangan pejabat-pejabat penting ya. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawotop yaitu penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Nah, salah satu peninggalannya adalah yang terkenal yaitu Masjid Menara Kudus ya, Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus itu nama aslinya adalah Ja'far Shodiq ya, wilayah dakwahnya ada di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dia wafat pada tahun 1550 Masehi ya. Makam Sunan Kudus ada di Kudus, Jawa Tengah. Nah, Sunan Kudus ini juga mendapat gelar Wali al-Ilmi yang berarti orang yang berilmu karena keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Ketika berdakwah di masyarakat, beliau juga menggunakan cara dakwah dengan menyelipkan ajaran agama Islam dengan kebiasaan atau kebudayaan rakyat setempat. Nah, itu adalah Sunan Kudus. Untuk yang selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak. Ia termasuk murid dari Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri, yaitu Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Nah, nama asli dari Sunan Giri yaitu Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku. Ya, daerah penyebaran Islamnya itu ada di daerah Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Wah, luar biasa ya, Sunan Giri ini berdakwah ya di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia juga pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu siapa? Dia adalah salah satu orang yang menyebarkan agama yang kurang tepat sehingga para wali itu semuanya merapat dan menasehati Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian juga. Ada tembang Islami untuk dolanan anak-anak yang diciptakannya seperti jamuran, kemudian citungan, dan delian. Nah, itu adalah beberapa karya dari Sunan Giri. Nah, kita next ya, yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Said ya. Ini adalah Sunan kalau di foto-foto yang paling unik karena pakai belangkon sendiri ya. Yang lainnya kan pakai udeng-udeng khas Arab ya. Nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kalijogo adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Zahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijogo ini menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit. Nah, kalau pernah melihat wayang kulit, nah ini pernah menjadi media dakwah ya yang digunakan oleh Sunan Kalijogo atau Raden Said. Dan melalui tembang-tembang suluk ya, tembang suluk lir-ilir, ada gundul-gundul pacul ya, juga dianggap sebagai hasil karyanya. Nah, Sunan Kalijogo ini keren ya, memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang kesenian dan kebudayaan Jawa.
Beliau menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwah tadi ya. Kemudian Sunan Kalijogo juga mengarang cerita wayang yang bernafaskan Islam. Jadi kalau dulu wayang mungkin ceritanya tentang kerajaan Hindu ya. Jadi diberikan materi-materi yang bernafaskan Islam oleh Sunan Kalijogo. Selain itu, beliau juga berjasa dalam mengembangkan seni ukir, seni budaya, dan seni pahat, serta kesusastraan. Wah, luar biasa ya Sunan Kalijogo ini. Oke, next. Selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Wilayah dakwahnya ada di Kudus dan Pati. Sunan Muria atau Raden Umar Said ini adalah putra Sunan Kalijogo. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus, tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia juga berdakwah dengan cara yang lembut ya, melalui kesenian gamelan, wayang ya, tetap digunakan sebagai sarana dakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom, kinanti ya, yang sasaran dakwahnya dia lebih ke masyarakat menengah ke bawah seperti pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Oke, kita lanjut yaitu Sunan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ya, wilayah dakwahnya ada di Cirebon, Banten, dan Demak. Peninggalan dari Sunan Gunung Jati diantaranya adalah ada Masjid Merah Panjunan, kemudian ada Kumanggang Pintu dan kereta untuk berdakwah. Beliau wafat sekitar tahun 1568 Masehi. Makam Sunan Gunung Jati ada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, Sunan Gunung Jati ini ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin itu juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Nah, luar biasa nih. Setelah Cirebon itu menjadi kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan Pajajaran yang belum menganut Islam. Nah, dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lainnya seperti Majalengka, ada Kuningan, kemudian ada Sunda Kelapa, dan Banten. Beliau meletakkan dasar bagi pengembangan dan perdagangan Islam di Banten. Ketika beliau kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian menurunkan Raja-Raja Banten. Ya, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570. Beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, demikian teman-teman semua kisah tentang Wali Songo. Semoga kita semua bisa menteladani cara dakwah Sunan Wali Songo yang lembut dan kemudian mengetahui karakteristik masyarakat setempat sehingga kita bisa menampilkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang tidak arogan, agama yang beradab, agama yang berakhlakul karimah. Jadi semua orang bisa tertarik dengan Islam. Oke, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.